Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari 7 proyek besar pada zaman Susilo Bambang Yudhoyono diselesaikan Presiden Joko Widodo. Jadi sumber saya dari YouTube. Jadi pada saat pemerintahan Joko Widodo, dia mempunyai 7 proyek besar pada zamannya itu, dan selama dia tidak menyelesaikan proyek tersebut, sehingga sampai terjadi serah terima jabatan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo. Proyek tersebut diselesaikan Presiden Joko Widodo. Jadi ketujuh proyek yang besar tersebut adalah yang belum diselesaikan pada saat itu, yaitu satu proyek jalan tol Cipali, kemudian jalan Bandara Kertajati Jawa Barat, ketiga kereta api bandara. Jadi semua ini proyek jalan ini. 4 pembangunan Trans Papua. 5 pembangunan jembatan Papua, dan masih ada 2 lagi. Dan semua proyek tersebut dibangun zaman pemerintahan daripada Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, tetapi tidak dapat diselesaikan dengan baik, dan sampai serah terima jabatan kepada Presiden SBY Susilo Bambang Yudhoyono kepada Presiden Joko Widodo belum selesai. Setelah Presiden Joko Widodo menduduki jabatan presiden, maka semua proyek tersebut diselesaikan, dibangun kembali, dan juga hasilnya pembangunan tersebut sudah selesai, sudah dapat dinikmati masyarakat luas. Yang perlu mendapat perhatian saya, katanya semua pembangunan 7 proyek besar tersebut tentu anggarannya besar, bukan miliaran lagi, mungkin mencapai triliunan itu. Semua katanya proyek tersebut hanya selesai 50%. Berarti sumber dana yang sudah dikeluarkan ada 50% dari jumlah anggaran proyek tersebut. Berarti 50% anggaran proyek tersebut berarti diduga dikorupsi daripada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Karena pada saat Presiden Joko Widodo memegang jabatan selaku presiden, semua proyek tersebut diselesaikan dari APBN negara Indonesia selama jabatan daripada Presiden Joko Widodo. Jadi tidak ada yang dari Presiden SBY tersebut. Semua dari Presiden Joko Widodo yang digunakan sebagai anggaran pada tahun tersebut. Jadi dugaan saya, tidak selesainya proyek tersebut itu penuh dengan korupsi itu, menurut dugaan saya. Sampai 50% saja yang selesai, sedangkan 50% lagi tidak selesai. Berarti anggaran 50% lagi mungkin digunakan oleh kelompok daripada pemerintahan Presiden Joko Widodo ini. Jadi saya lihat sangat besar itu korupsinya itu. Padahal proyeknya itu proyek besar-besar. Proyek tersebut adalah proyek besar. Jadi biayanya juga tinggi-tinggi, besar-besar itu. Jadi dugaan saya setiap proyek itu ada triliunan mungkin itu nilainya ya. Ya itulah kita tidak tahu. Jadi itu saya lihat seharusnya KPK mengusuk 7 proyek tersebut yang tidak diselesaikan pada zaman Presiden SBY tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Seharusnya KPK turun tangan karena waktunya belum lewat batas 18 tahun. Karena batas waktu penuntutan suatu perkara yang ancamannya hukuman mati seumur hidup adalah 18 tahun. Jadi sampai sekarang belum lewat batas waktu penuntutannya itu. Kalau KPK memang mau bertindak, dapat dilakukan, dapat dijadikan perkara lagi ke-7 perkara tersebut. Untuk satu dapat menjatuhkan hukuman yang hal ini nanti karena perbuatannya itu sudah melanggar, namanya ini menimbulkan kerugian keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang nomor
31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancamannya itu hukuman mati seumur hidup dan juga hukuman badan maksimal 20 tahun. Di samping itu juga dapat diterapkan hukuman mati, yaitu untuk menerapkan hukuman mati ada 4 syaratnya. Syarat pertama adalah dalam keadaan darurat. Di negara itu dalam keadaan darurat harus dinyatakan dengan undang-undang. Kedua, dalam keadaan bencana alam. Ketiga, mengulangi perbuatan korupsi. Mengulangi perbuatan korupsi dalam arti baru setelah dia keluar dari penjara, belum 5 tahun dia melakukan korupsi lagi. Ini namanya mengulangi perbuatan korupsi. Dan juga ada resesi ekonomi dan keuangan negara. Salah satu syarat ini dipenuhi, seseorang itu dapat dikenakan hukuman mati. Jadi itu yang saya lihat daripada masalah ini. Jadi saya harapkan sebenarnya KPK turun tangan menanganinya, turun tangan, sehingga jangan membiarkan begitu saja agar tidak terjadi. Karena nanti kalau sudah diputus kalau sudah di KPK menjadikan sebagai suatu perkara, siapa yang pelaku daripada yang melakukan perbuatan korupsi atas 7 proyek besar tersebut dapat dikenakan hukuman dan juga dapat dirampas kekayaannya sebesar uang yang dikorupsi atas anggaran daripada 7 proyek negara tersebut. Kalau memang triliunnya harus dirampas daripada kelompok SBY tersebut. Kalau memang mereka yang melakukan perbuatan korupsi, jadi nanti uang negara bisa dia rampas untuk dapat digunakan dapat masuk kas negara untuk membangun semua pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itulah saya bilang. Jadi ada dugaan saya 7 proyek besar itu diselesaikan Presiden Joko Widodo. Tidak selesainya hanya selesai 50%, berarti 50% lagi diduga syarat perbuatan korupsi. Sekian dan terima kasih.